Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek dan kali ini kita akan membahas ya informasi terbaru seputar teknologi. Tapi kali ini kita rangkum. Jadi ini adalah format baru dari Tech News untuk episode berapa ini? Ya, langsung aja lah kita bahas informasinya apa aja. Oke, yang pertama ini adalah informasi mengenai SoC dari smartphone atau SoC dari Android, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Ya, Snapdragon 8 Gen 2 memang masih baru muncul dan mungkin kalian juga baru ada yang belum menikmati performa dari Snapdragon 8 Gen 2, termasuk saya juga belum sih. Snapdragon 8 Gen 2 sekencang apa saya belum tahu. Dan ini ada kabar yang menyebutkan kalau Snapdragon 8 Gen 3 itu untuk GPU performanya atau bagian VGA-nya atau grafiknya itu 50% lebih kenceng dibandingkan dari Snapdragon 8 Gen 2. Wow, luar biasa ya. Jadi ini sumbernya dari WCCF Tech atau WCCF Tech. Di sini menyebutkan kalau bahasanya Snapdragon 8 Gen 3 itu mempunyai 50% lebih kenceng untuk GPU-nya dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2, di mana untuk Snapdragon 8 Gen 2 menggunakan Adreno 740, teman-teman. Nah, si Snapdragon 8 Gen 3 itu nanti akan menggunakan Adreno 750 yang jalan di frekuensi 1 GHz. Mana ya informasi mengenai 1 GHz? Nah ini. Jadi dia jalan di 1 GHz. Sedangkan untuk Snapdragon 8 Gen 2 di mana menggunakan Adreno 740 untuk GPU-nya, dia itu jalan di frekuensi cuma 689 MHz. Jadi dari sini sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan performa dari GPU Snapdragon 8 Gen 3 ini memang bisa mendekati 50% atau bahkan 50% pas gitu atau lebih lah. Jadi seperti itu. Nah, si Snapdragon 8 Gen 3 ini ada bocoran lagi bahwasanya dia akan menggunakan fabrikasi 3 nanometer miliknya TSMC. Cuman ada juga beberapa pihak yang menyebutkan kalau Snapdragon 8 Gen 3 ini dia akan tetap menggunakan fabrikasi 4 nanometer seperti di Snapdragon 8 Gen 2. Ya ini buatan TSMC gitu kan. Cuman ya kita tunggu aja lah Snapdragon 8 Gen 3 nanti pakai fabrikasi apapun itu, yang penting performanya harus ciamik dan efisiensinya harus lebih kenceng plus suhunya. Nah ini yang menjadi masalah mungkin ya. Suhunya bisa dijaga seperti Snapdragon 8 Gen 2. Seperti itu. Bicara mengenai SoC smartphone, saingan dari Snapdragon adalah MediaTek. Ya, ada informasi juga dari MediaTek nih teman-teman. MediaTek itu akan segera meluncurkan SoC terbaru juga. Yang saat ini sudah ada bocoran untuk skor benchmarknya, yaitu skor benchmark Antutu. SoC ini adalah MediaTek Dimensity 9200 Plus, di mana 9200 Plus ini katanya memperoleh skor Antutu benchmark itu sampai 1,35 juta. Oh ya, ini dari Kompas Tekno ya. Kemudian untuk sedangkan di Snapdragon 8 Gen 2 itu cuma 1,33 juta. Ya, keduanya udah di 1,3 jutaan lebih. Udah kenceng parah. Cuman kalau dilihat dari sini ya masih lebih unggul Dimensity 9200 Plus. Cuman ya ini sebagai catatan, MediaTek Dimensity 9200 Plus ini kan masih belum dirilis dan akan segera dirilis. Sedangkan untuk Snapdragon 8 Gen 2 itu udah dirilis. Kalau misalkan MediaTek merilis Dimensity 9200 Plus, otomatis dia akan menjadi SoC terbaru. Dan Qualcomm juga mengeluarkan SoC terbaru mereka, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang pasti itu bakalan lebih kenceng lagi. Kalau dilihat dari selisihnya antara 1,35 sama 1,33 juta ya nggak terlalu beda jauh, cuman 20.000 poin aja. Ya tetap nanti kedepannya bakalan tetap dari Qualcomm, yaitu dari seri Snapdragon 8 Gen 3 mungkin nanti akan menjadi SoC paling kencang untuk smartphone. Nah, Dimensity 9200 Plus ini menarik sekali teman-teman, karena ada dua varian, ada yang Dimensity 9200 reguler dan juga Dimensity 9200 Plus. Nah, yang Plus tadi itu yang mengalahkan skornya. Sedangkan untuk spesifikasi Dimensity 9200 yang reguler, nah teman-teman bisa lihat di sini, dia pakai istilahnya konfigurasi 1+3+4.
satu super core yang menggunakan Cortex X2 jalan di 3 GHz, kemudian 3 core Cortex A710 yang jalan di 2,8 GHz yang ini, kemudian dan 4 inti core untuk yang efisiensi core, di mana dia menggunakan Cortex A510 yang jalan di 1,8 GHz. Sedangkan untuk GPU-nya, untuk MediaTek ini dia menggunakan Immortalis G715. Seperti itu. Bedanya antara Dimensity 9200 versi reguler dengan versi yang plus itu hanya ada di super core-nya ini, di Cortex X2-nya ini. Dia untuk yang plus itu dinaikkan frekuensinya menjadi 3,05 GHz. Nah, karena kecepatan atau frekuensinya itu ditweak lagi, diboost lagi, makanya dia bisa mencapai skor berapa itu? 1,35 juta untuk Antutu benchmark-nya. Ya kita sih sebagai konsumen senang banget ya lihat persaingan daripada SoC yang saling tengkar ini gitu kan. Jadi kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat ya, jangan pilih cuman kencengnya aja, tapi pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, bicara mengenai Android atau SoC dari smartphone Android itu nggak lengkap kalau kita nggak bicara Androidnya sendiri. Jadi, Android itu mengeluarkan sebuah fitur yang menurut saya ini fitur yang keren banget gitu. Sangat dibutuhkan. Saya sangat membutuhkan saya sendiri ya. Yaitu auto archive. Auto archive ini adalah fitur untuk mengarsipkan aplikasi-aplikasi yang jarang teman-teman pakai. Misalkan kalian itu menginstal beberapa aplikasi, misalkan A, B, C, D, E, F, G. Nah, salah satunya itu jarang dipakai. Nah, kalau biasanya tanpa fitur auto archive ini itu storage-nya akan tetap terpakai untuk aplikasi tersebut. Tapi dengan fitur auto archive ini dia akan otomatis aplikasi yang jarang dipakai itu diarsipkan dan storage yang dipakai oleh aplikasi yang diarsipkan tadi itu bisa dipakai untuk menyimpan file-file yang lainnya gitu. Dan klaim dari Android sendiri itu bisa mengefisiensi atau memberikan storage tambahan sampai 60% tiap aplikasi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di sini ini dari The Verge. The Verge. Jadi di sini kalau aplikasi yang diarsipkan itu akan muncul lambang cloud seperti ini, lambang awan. Nah, ini berarti jarang dipakai. Atau teman-teman memilih untuk diarsipkan. Ini sangat penting banget karena saya sendiri juga banyak banget aplikasi yang didownload di handphone Android saya, dan kadang-kadang kita itu lupa kalau kita udah download aplikasi tersebut gitu. Jadi dengan sistem fitur auto archive ini, teman-teman bisa lihat aja di Google Play mungkin sudah ada ini ya. Saya sendiri juga belum ngecek. Jadi sudah ada seperti ini. Dia itu ada pemberitahuan mau menghidupkan untuk auto archive atau enggak gitu. Kalau di iOS sendiri sebenarnya sudah ada namanya offload unused apps. Dan di situ sistemnya yang sama, yaitu menghapus beberapa file yang mungkin nggak perlu dalam aplikasi tersebut dan dipergunakan untuk menyimpan file-file yang lainnya. Nah, kenapa sih kok gak ngapus aja langsung gitu kan? Kenapa kok harus ada auto archive? Kalau menurut saya gini, kenapa ini penting? Kalau misalkan teman-teman harus mendownload dari awal ya pasti akan istilahnya memakai data internet lebih banyak gitu. Sedangkan di auto archive ini nggak sebanyak ketika kita mendownload dari awal gitu. Makanya auto archive ini juga sangat ya bermanfaat kalau buat saya. Gimana tuh menurut kalian, gimana fitur auto archive ini bermanfaat nggak? Cobalah kita diskusi di kolom komentar. Masih dalam pembahasan smartphone, kali ini ada kabar dari GSM Arena di mana Oppo Find X6 Pro ya, untuk bulan April ini dinobatkan sebagai smartphone dengan kamera terbaik oleh DxOMark. Nah, DxOMark ini ya pasti kalian tahu sendiri adalah website yang menyediakan testing device smartphone gitu kan. Mulai dari kamera, performa dan lain sebagainya, layar itu ada di DxOMark. Dan untuk
kamera yang terbaik untuk saat ini yang memperoleh skor paling tinggi itu adalah Oppo Find X6 Pro, di mana sebelumnya adalah Honor Magic 5 Pro itu dikalahkan. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk total skor daripada fotonya itu 153 poin, kemudian untuk videonya 148 poin. Nah, untuk Honor Magic 5 Pro yang sebelumnya ranking 1 nih ya, itu mendapatkan poin 152 aja teman-teman. Jadi selisih cuma 1 poin aja. Kemudian untuk Huawei Mate 50 Pro itu di 150 poin. Selisih 3 poin dari si Oppo Find X6 Pro. Oppo Find X6 Pro. Nah, itu. Jadi untuk saat ini, bulan April ini, Oppo Find X6 Pro ini berhasil menduduki peringkat pertama sebagai smartphone dengan kamera paling bagus menurut DxOMark ya. Sekali lagi kalau misalkan pengen cari smartphone dengan kamera terbaik untuk sekarang bulan April itu di Oppo Find X6 Pro ini menurut DxOMark ya. Tapi kalau misalkan cari performa paling kenceng, nah ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian di informasi selanjutnya ini. Oke, beberapa hari yang lalu itu ada smartphone gaming yang baru aja dirilis ya, teman-teman pasti tahu lah, yaitu ROG Phone 7. Nah, ROG Phone 7 ini baru dirilis dan kita bisa lihat di websitenya aja langsung karena kita nggak pegang ya untuk unitnya. Jadi cuma bisa lihat di sini. Jadi ada dua warna seperti biasa, putih dan hitam. Simpelnya putih dan hitam, Strom White dan apa gitu hitamnya itu. Dan di bagian belakang seperti biasa ada logo ROG-nya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini untuk desainnya kayak gini. Kemudian kita lihat di sini. Oh, ini desain yang lebih detail ya. Jadi desainnya kayak gini. Ini di bagian sini ada layar, kamera seperti ini. Ini adalah lambang ROG yang bisa kalian custom kalau nggak salah. Nah, kan bisa di custom nih. Warna-warnanya bisa di custom. Kemudian untuk performanya dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya, jelas ya. Untuk sekarang SoC paling kenceng ya ini Snapdragon 8 Gen 2. Dimana klaim daripada Asus menyebutkan kalau performa daripada ROG Phone 7 ini bakalan lebih kenceng 15% dibandingkan dengan ROG Phone 6 yang menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk CPU performanya, untuk GPU performance atau grafisnya itu 20% lebih kencang. Untuk efisiensinya 15% meningkat. Nah, RAM-nya sendiri itu menggunakan RAM 16GB LPDDR5X, kemudian untuk storage-nya 512GB yang sudah menggunakan storage jenis UFS 4.0 dan pastinya penggunaan cooling atau sistem cooling baru yang disebut dengan Thermal GameCool 7. GameCool 7. Nah, ini adalah sistem cooling daripada ROG 7. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini bagian layar ya. Ini layar, ini belakang. Nah, di bagian layarnya ini itu sebelum vapor chamber, ya pakai vapor chamber di sini, itu ada graphic sheet. Dan kemudian vapor chamber, ini frame-nya. Dan di sini ini adalah baterai, dua baterai dan letak daripada prosesornya itu ada atau SoC-nya ada di bagian tengah-tengah baterai. Dan setelah itu dikasih lagi untuk graphic sheet-nya. Jadi ada dua graphic sheet. Dan ini untuk Aero Active Cooler 7 yang baru juga. Begitu teman-teman. Nah, ini ya vapor chamber. Untuk vapor chamber-nya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, bentuknya kayak gini nih untuk vapor chamber yang digunakan di ROG Phone 7. Katanya bisa meningkatkan cycle daripada thermal efisiensi itu sampai 168% dibandingkan dengan sebelumnya ya. Ini untuk graphic sheet-nya yang double tadi itu antara belakang dan juga depan. Dan ini untuk Aero Cooler 7. Nah, Aero Cooler 7 ya ini kayak gini. AI cooling, dual cool, 2,8 increase fan blade dan sebagainya. Ini adalah klaim-klaim daripada Asus untuk di ROG Phone 7. Selanjutnya untuk entertainment. Nah, ini untuk audionya. Audionya ini kalau kalian penasaran dengan hasilnya bisa dilihatlah di YouTube luar sana, di Linux Tech Tip itu juga ada. Suaranya kenceng, bagus, luar biasa gitu. Menurut saya sangat luar biasa. Ada juga headphone jack pastinya dan sudah dilengkapi beberapa sertifikasi seperti Hi-Res Audio Wireless, aptX Qualcomm Adaptive dan Lossless
Layarnya pakai 6,78 inci. Ini pakai Samsung AMOLED ya untuk jenis layarnya, dan kemudian untuk refresh rate-nya 165 Hz, 720 Hz untuk touch sampling rate-nya. Jadi kenceng banget. Dan untuk brightness-nya itu 1500 nit. Color akurasinya itu mencapai delta E kurang dari 1. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, oh ya ini juga ada eye care ya. Lebih bersahabat dengan mata kita. Nah, klaimnya kayak gitu. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi ini adalah regular display AMOLED biasa mungkin ya. Atau gimana? Atau IPS. Ya nggak tahu, ini sebutannya regular display nih. Kemudian kalau misalkan kalian lihat untuk Samsung AMOLED yang delta E-nya kurang dari 1, itu kayak gini. Jadi ada perbedaan yang luar biasa gitu. Lebih banyak menghasilkan warna. Seperti itu. Oh, dan ini lagi teman-teman. Di ROG 7 ini juga sudah ada ray tracing. Nah, ray tracing ini adalah fitur daripada Snapdragon 8 Gen 2 yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Snapdragon ya, Qualcomm. Pada saat peluncuran Snapdragon 8 Gen 2, dia pakai ray tracing nih, udah bisa. Jadi kalau misalkan kalian butuh smartphone yang bisa ray tracing, ROG 7 ini adalah pilihan yang paling mantap untuk saat ini. Mungkin gitu ya. Ini untuk gaming, air trigger ultrasonic control button. Nah, itu ada. Ini kayak gini nih, 2 ultrasonic tapi bisa sampai 9 gestur. Tap, horizontal slide dan lain sebagainya. Ini penting banget misalkan kalian pengen beli ROG 7 ini. Kemudian haptic feedback. Ini untuk haptic feedbacknya Wi-Fi 7. Jelas ini pakai Wi-Fi 7, nggak mungkin pakai Wi-Fi 6 lagi karena udah kenceng. Dan yang pasti untuk ROG 7 ini mengantongi sertifikat IP54, yaitu tahan percikan air, bukan tahan dicelup ya. Jangan sekali-kali mencelupkan ROG 7 kalian itu ke dalam air, bongko guys. Dan untuk baterainya, nah ini baterai tadi kan ada 2 tuh, ada 2 itu dibagi 3000. Jadi totalnya 6000 mAh yang bisa dicas 42 menit. Ini sekali lagi klaim dari Asus ya, dengan daya chargingnya 65 watt. Begitu teman-teman. Ya kenceng, lumayan kencang. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kamera. Untuk kameranya ada di tech spec ini. Untuk kamera dari ROG Phone 7 itu bisa kalian lihat di sini nih. Main kamera itu pakai IMX766 50 megapiksel dari Sony. Di mana f1.9 dengan focal length-nya 23,8 mm yang sama dengan 35 mm untuk lensa kamera. Lensa film kamera, sorry. Kemudian untuk kamera kedua itu 13 megapiksel ultra wide angle kamera, dan juga untuk kamera ketiga 5 megapiksel makro. Sayangnya nggak ada telefoto di sini, yang seharusnya kalau misalkan flagship biasanya telefoto bukan makro ya. Nggak tahu lah. Karena kalau misalkan pengen cari smartphone yang kameranya bagus, sekali lagi ya bukan ini gitu, yang tadi Oppo Find X6 Pro. Kalau ROG Phone 7 ini ya kita cari performanya yang kenceng itu kan, gitu kan. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Kamera depan 32 megapiksel. Untuk support video recordingnya sampai 8K 24 fps, 4K 60 fps, 1080 atau Full HD 60 fps, 720 Full fps dan lain sebagainya. Ini sudah semuanya. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen banget ROG Phone 7, ya boleh lah. Boleh langsung aja dibeli aja ROG Phone 7. Apakah worth it? Ya untuk sekarang masih sangat worth it karena SoC-nya tadi itu kencang. Kemudian menggunakan teknologi terbaru, ada ray tracing juga. Pokoknya gaming banget lah ini kalau misalkan kalian pengen cari smartphone gaming gitu kan. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah kita lepaskan dulu smartphone, kita bahas sedikit mengenai konsol gaming. Konsol gaming sekarang lagi banyak banget yang handheld konsol gaming. Dimulai dari Nintendo Switch, kemudian ada Steam Deck yang luar biasa mengembarkan. Asus juga membalasnya dengan Asus ROG Ally. Dan sekarang ada kabar mengenai Sony yang juga akan menggunakan atau mengeluarkan Sony PlayStation QLED, sebuah handheld gaming dari Sony. Nah, disclaimer dulu. Untuk Sony PlayStation QLED ini beda dengan Steam Deck dan juga ROG Ally.
di mana mereka itu memang benar-benar dipakai untuk memainkan game. Sedangkan untuk Sony PlayStation QLED ini adalah konsol handheld gaming yang fungsinya adalah apa ya? Sebagai cloud gaming service, device cloud gaming service gitu. Makanya harganya murah, harganya $200. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Perkiraan $200 untuk desainnya kayak gini, bisa kalian lihat. Desainnya saya juga bingung ini dengan desainnya, kenapa kok ada putih-putih di atasnya gini. Nah, ini bisa kalian lihat juga desainnya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini untuk desainnya ada tombol-tombol controller seperti itu. Dan untuk rilisnya kemungkinan perkiraan November 2023 ya. Kita lihat aja lah di November 2023 apakah Sony mengeluarkan ini atau mengeluarkan PS5 Pro atau PS6 ya, kita lihat lah. Kemudian untuk spesifikasinya ini karena harganya murah dan untuk cloud gaming service aja, makanya prosesor yang dipakai dia ARM. ARM itu kayak prosesornya smartphone gitu. Kemudian RAM-nya 4 GB aja, DDR4 lagi. Kemudian storage-nya itu pakai eMMC, bukan pakai SSD kayak Steam Deck, kayak ROG Ally, itu bukan. Layarnya 8 inci, Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 6E. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini Sony bisa lagi tuh merajai konsol handheld. Seperti PS Vita. PS Vita merajai sih, enggak sih? Enggak sih kayaknya. Ya, pokoknya itulah. Oke, itu tadi adalah informasi terbaru seputar teknologi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menambah informasinya dan bermanfaat untuk kalian. Kalau bermanfaat ya jangan lupa lah untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke semua halayak ramai. Oke, see you on the next video. Saya Afat dan salam teknologi. Bye-bye.